Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada semester 2 dengan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kali ini kita akan mempelajari tema 6, yaitu cita-citaku, pada subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, dan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. KD yang akan kita pelajari adalah KD 3.6 dan 4.6. Deklamasi. Deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya, orang yang membacakan puisi harus menghafalkannya terlebih dahulu. Membaca puisi membutuhkan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemenggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Mendeklamasikan puisi adalah salah satu cara untuk memberikan apresiasi pada suatu karya. Biasanya, orang-orang hanya mendeklamasikan puisi-puisi yang bagus saja dan sesuai dengan amanat yang ingin disampaikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deklamasi artinya penyajian saja yang disertai lagu dan gaya. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi dengan baik adalah seperti di bawah ini. Yang pertama, membaca dan menangkap isi puisi. Menangkap isi puisi sangat penting karena isi puisi dapat menuntun kalian saat mendeklamasikan puisi. Setelah tahu isi dan maknanya, baru dapat menentukan mimik yang sesuai dengan isi puisi. Contohnya, puisi yang menceritakan kesedihan dapat dideklamasikan dengan mimik yang sedih. Sebaliknya, puisi yang menceritakan tentang keindahan alam dapat dideklamasikan dengan mimik gembira. Yang kedua adalah dengan menghafalkan puisi yang akan dideklamasikan. Dan yang ketiga adalah memberi tanda-tanda pembacaan puisi. Ada tanda garis miring 1 untuk penanda jeda sebentar, dan ada tanda garis miring sebanyak 2 adalah untuk penanda jeda lama. Penanda juga bisa diberikan untuk intonasi datar, naik, dan turun. Yang keempat adalah berlatih mendeklamasikan puisi sesuai dengan tanda-tanda dan isi puisi yang telah ditentukan. Kalian bisa mencari video penampilan deklamasi puisi orang lain dan mempelajarinya terlebih dahulu. Terakhir adalah mendeklamasikan puisi. Jangan lupa deklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, gerak, penghayatan, dan mimik yang sesuai. Dalam membaca puisi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Dalam membaca puisi, perlu diperhatikan tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Kemudian yang ketiga adalah lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Kemudian yang terakhir adalah intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Contoh menentukan jeda. Yang harus diperhatikan untuk menentukan jeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila kita menjumpai garis miring sebanyak 1, berarti kita harus berhenti sebentar untuk bernafas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Yang kedua, apabila kita menjumpai garis miring sebanyak 2, berarti kita harus berhenti agak lama, atau biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris berikutnya. Yang ketiga, apabila kita menjumpai garis miring berjumlah 3, berarti kita berhenti lama sekali, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Dan di sini ada contoh kalimat yang bisa kita berikan tanda jeda. Contohnya adalah kau. Di situ ada garis miring sebanyak 2, berarti berhenti agak lama. Kau adalah para penyelam
alamat negeri. Nah, itu adalah contoh untuk menentukan jeda. Berikut ini adalah contoh puisi yang terdapat tanda jeda, yaitu pada puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung karya Dekaritas. Pada puisi tersebut terdapat tanda jeda, yaitu terdapat garis miring ada yang berjumlah 1, ada yang berjumlah 2, dan di akhir puisi terdapat garis miring yang berjumlah 3. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik. Selain menghafalkan baris demi baris, kamu juga harus memahami makna puisi tersebut. Setiap orang bisa memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Berian tekanan pada baris puisi biasanya menggunakan tanda V. Perhatikanlah penggunaan tanda tersebut di bawah ini. Apabila menjumpai tanda V berjumlah 1, menyimpulkan tekanan kata pendek sekali. Apabila menjumpai tanda V sebanyak 2, berarti menyimpulkan tekanan kata agak pendek. Apabila menjumpai tanda V berjumlah 3, berarti menyimpulkan tekan kata agak panjang. Selain pelafalan, intonasi, dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, yang harus dilakukan adalah: yang pertama, pahamilah isi dan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, apabila puisimu tentang harapan dan doa, ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Yang ketiga, jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata berbinar dengan pandangan jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam, seperti saat kamu kehilangan orang terkasih. Contoh-contoh puisi. Di sini adalah contoh puisi yang menunjukkan penuh pengharapan, yaitu pada puisi yang berjudul Sahabatku Seorang Pemulung ciptaan Dekaritas. Berikutnya adalah contoh puisi sedih. Di sini dicontohkan pada puisi berjudul Salam Perpisahan. Berikutnya adalah contoh puisi yang riang. Di sini dicontohkan pada puisi yang berjudul Bertamasya Bersama Keluarga. Nah, anak-anak hebat kelas 4, alhamdulillah, pembelajaran pada tema 6, subtema 3, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia telah selesai. Dan semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.